Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, teman-teman dan sahabat semuanya. Berkebun lagi ya, kita akan berkebun lagi. Teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi tip ya teman-teman ya, bagaimana cara mempermudah untuk budidaya, merawat dan memulai ya untuk menanam atau merawat dari tanaman anggrek Doritis. Phalaenopsis Doritis ini juga termasuk seperti halnya anggrek bulan hibrid ya teman-teman. Cuman perbedaannya untuk anggrek Doritis ini bunganya lebih kecil-kecil teman-teman, tidak seperti halnya anggrek bulan hibrid yang mana bunganya itu kelihatan sangat besar-besar ya teman-teman ya. Nah, ini anggrek bulan ya teman-teman ya, yang diameter bunganya ini sangat besar-besar sekali. Nah, yang kedua yang membedakan anggrek bulan hibrid dan juga anggrek dari jenis Doritis ini teman-teman, kalau anggrek bulan hibrid itu tidak bisa beranak ya teman-teman ya. Jadi dia itu kalau berbunga seperti ini biasanya aku tidak langsung memotongnya, karena kadang dari tangkai bunga ini akan tumbuh calon bunga lagi teman-teman. Tapi dari ini ya bonggol ya teman ya, itu tidak bisa mengeluarkan tunas baru atau anakan ya teman-teman. Jadi setelah pasca berbunga ini kita harus rawat baik-baik agar anggrek ini nanti akan berbunga lagi ya. Jadi dari indukan ini nanti akan tumbuh tangkai bunga lagi ya. Kalau kita merawatnya dengan bagus, dengan seksama, mencintai dengan sepenuh hati, anggrek bulan ini pastinya akan sering berbunga dan juga plannya jadi rimbun-rimbun ya teman-teman ya. Nah, untuk anggrek Phalaenopsis Doritis ini kita rawat dengan bagus, jadi bentar lagi gitu sudah rimbun dan keluar tunas ya, dan anakan ini teman-teman. Dan kalau sudah memenuhi dari media ini bisa kita pecah atau kita repotting dan kita tanam di media baru lagi. Jadi nantinya akan menjadi anggrek yang banyak ya di rumah kita ya teman-teman ya. Nah, contohnya lagi seperti ini ya. Jadi ini kita tempel ya di papan dan kita ini masukkan di sabut kelapa ya teman-teman ya. Jadi itu malah kelihatan unik ya teman-teman ya. Jadi kita tidak harus membeli pot ya. Dari sabut kelapa ini bisa kita gunakan untuk pot dan sekalian bisa digunakan untuk media tanam. Dan seperti ini ya, mulai banyak teman-teman untuk tunas-tunas mudanya. Nanti bisa kita pecah dan bisa kita repotting, kita pindahkan di media baru. Nah, perbedaan lagi yang terjadi pada anggrek Doritis. Anggrek Doritis ini sangat mudah sekali untuk perawatan ya. Kita budidayakan, kita kembangkan, karena anggrek Doritis ini beda dengan anggrek bulan teman-teman, karena anggrek Doritis itu mirip atau hampir ya, persis lah pokoknya seperti anggrek Dendrobium ini ya. Dia hidupnya itu bebas ya, berada di full sun, full rain ya, bisa oke di paparan sinar matahari, bisa juga di hujan ya. Jadi dia itu tidak rewel dan juga gampang banget ya untuk perawatannya.
Tapi untuk anggrek bulan ini dia tidak bisa ya hidup di full sun dan full rain. Jadi harus berada di keteduhan ya. Kita bisa taruh di teras, kita bisa taruh ya, mungkin ada greenhouse, kita masukkan di greenhouse ya, atau bisa di bawah atap galvalum. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk yang tanaman anggrek dolitis, dia ini bisa full sun dan full rain. Bisa di ini ya, bisa ditaruh di paparan sinar matahari. Ini justru akan memperbanyak bunga, mempercepat pembungaannya, dan juga akan mempercepat untuk pengembangan untuk tunas-tunas mudanya ya teman-teman ya. Jadi itu yang membedakan antara sinopsis dari anggrek bulan dan anggrek doritis. Nah, selain itu teman-teman, untuk anggrek doritis ini katanya itu juga termasuk anggrek tanah. Jadi bisa juga menggunakan media dari tanah. Tapi sampai saat ini anggrek-anggrek yang aku miliki ini, saya utamanya doritis, aku menggunakan dari media tanam campuran teman-teman ya. Aku menggunakan sekam bakar, ada arang, dan juga ada cacan pinus ya, yang saya masukkan dalam media pot ya, dan aku menggunakan media tanam dari 3 jenis itu. Untuk komposisinya ini pokoknya berimbang saja teman-teman ya, seperti itu. Tapi saya memang tidak menggunakan tanah. Nah, untuk pot ya teman-teman ya, untuk pot untuk anggrek doritis ini bisa kecil bisa besar ya. Kalau kecil nanti kalau sudah penuh bisa kita repotting ya, apapun bisa ya, karena anggrek doritis ini sangat mudah sekali teman-teman ya, tidak ada istilahnya yang disirik gitu ya, seperti tanaman yang lain ya, karena ini memang doritis ini merupakan tanaman yang penuh dengan kebebasan ya, sangat mudah sekali ya, dan bisa beradaptasi di cuaca apapun juga. Tapi setidaknya untuk potnya itu poros ya teman-teman. Seperti anggrek ini aku taruh di pot ini teman-teman ya, dan aku gantung karena tujuan saya bila kita lakukan pemupukan atau juga untuk penyiraman, airnya ini langsung mengalir ke bawah. Pot itu sebetulnya dari pabrik sudah di lubang, tapi ini saya tambahkan lubang-lubang seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini kita tambahkan lubang aja, dan pastinya dengan kita gantung ini akan lebih sehat ya tanaman-tanaman kita ini ya teman-teman ya. Nah, potnya itu seperti itu, dan untuk penempatan walaupun di teras ya teman-teman, ini tentunya harus di cahaya sinar matahari juga dapat ya, karena memang anggrek doritis ini harus mendapatkan paparan sinar matahari ya. Di sini juga cukup sinar ya, pagi dan sore itu mendapatkan dari sinar matahari yang guna untuk membantu fotosintesis ya, dan asimilasi untuk memasak sari-sari makanan. Nah teman-teman, untuk pupuk saat sekarang ini saya hanya terpenuhi ya, masih terpenuhi dari pupuk-pupuk buatan sendiri ya teman-teman ya, dari limbah dapur seperti kulit bawang merah, bawang putih, dan aku tambahkan juga lendir lidah buaya yang aku banyak menanam di halaman dan aku blender ya. Dan untuk nanti kita tambahkan air, jadilah cairan yang bisa untuk menambah nutrisi dari tanaman-tanaman anggrek kita, utamanya anggrek doritis. Nah, juga tanaman hias yang lain masih bisa dan terpenuhi dari limbah dapur yang kita bikin dan kita produksi sendiri di dapur kita.
Nah, teman-teman, termasuk tanaman-tanaman yang berada di halaman depan ya, yang cukup banyak ya, monstera, kardaka, aglonema dan macam-macam. Ini pun juga cukup masih terpenuhi ya dari limbah dapur itu, teman-teman. Sehingga di tempat ini walaupun tanaman banyak, saya rasa aman karena saya tidak menggunakan pupuk kimia ya, teman-teman ya. Kita menggunakan pupuk limbah dapur yang tentunya juga sangat murah dan tersedia ya, tidak repot. Dan nanti bisa dari yang kita tampung di dapur itu biar praktis, saya buat seperti ini, teman-teman. Nah, itu ada air cucian beras, ada dari rendaman kulit bawang putih, bawang merah yang sudah kita saring ya, kulitnya ya. Nah, akhirnya limbah itu jadi berkah ya, teman-teman. Limbah itu tidak harus kita buang, tapi bisa kita fungsikan dan kita olah ya. Bisa kita ciptakan nilai-nilai dan fungsi yang lain ya. Walaupun limbah akhirnya juga jadi berkah, jadi suatu keindahan bila dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman kita. Oke, teman-teman ya, tadi sudah ya untuk cara repottingnya. Nah, seperti yang berada di depan kita ini, teman-teman, ini sudah mulai rimbun ya. Untuk repotting ya, menunggu penuh dulu, teman-teman ya. Nah, seperti yang di sebelah sana tuh yang aku taruh di bawah, ini sudah rimbun-rimbun. Jadi nanti teman-teman bisa ini, teman-teman ya, kita ambil ya, contohnya seperti ini, mudah saja. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Nah, seperti ini nanti langsung ya bisa kita tanam ya, teman-teman, di media baru ya, seperti ini. Jadi nanti itu satu pot ini bisa jadi banyak ya, jadi banyak kalau kita repotting. Nanti tinggal kita tanam ya di media baru ya, teman-teman, seperti itu. Dan selanjutnya setelah nanti kita taruh di media baru, jangan lupa untuk beberapa hari ditaruh di keteduhan dulu, dan bisa kita tambahkan seperti ini ya. Untuk pupuknya dari rendaman kulit bawang merah dan kulit bawang putih ini sekalian bisa untuk insektisida atau fungisida ya, sehingga nanti kalau ada akar ya yang terluka karena irisan pisau atau kita cabut, ini nanti bisa segera menutup dan bisa lekas tumbuh ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk cara pengapliannya gampang sekali, teman-teman ya. Ini kita tuang ya, teman-teman ya, di tanaman-tanaman kita ini. Dan untuk mempermudah anggota keluarga untuk dengan senang hati atau dengan kerelaannya ikut membantu, itu saya permudah, itu saya taruh di toples-toples seperti ini, teman-teman. Jadi sewaktu-waktu anggota keluarga ini dengan mudah ya untuk membantu melakukan pemupukan gitu. Karena kadang-kadang kalau saya taruh di belakang itu tidak begitu paham, tidak begitu mengerti. Tapi kalau sudah saya taruh di depan itu 2, di teras 2, di samping rumah 2, di belakang 2, nah itu sewaktu-waktu kita tinggal nuang aja. Jadi mereka kita permudah aksesnya, dan dia itu dengan rela bisa membantu sewaktu-waktu untuk melakukan pemupukan. Nah, oke, coba kita akan pupukkan ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa juga melakukan di rumah. Kita pupukkan, kita aplikasikan ya, teman-teman ya, untuk pupuk buatan kita ini ya. Seperti ini, teman-teman ya. Ini adalah rendaman
aplikasikan saja seperti ini aja teman-teman, nggak usah banyak-banyak, yang terpenting cukup ya membasahi akarnya. Walaupun aromanya sedap, tapi dahsyat khasiatnya. Jadi anggrekku nanti akan rimbun-rimbun. Ini sudah banyak sekali teman-teman bunganya, padahal ini baru saja ya aku repotting beberapa bulan yang lalu. Ini sudah ada yang mekar, ada yang kenop, ada yang kenop. Nah, kita siram lagi. Ini juga, jadi cukup seperti ini. Jadi anggota keluarga itu akan lebih mudah untuk membantu untuk mengaplikasikan dari pupuk ini ya teman-teman. Jadi untuk bunda dan ibu-ibu, agar supaya anggota keluarga juga mau bantu untuk melakukan pemupukan sewaktu-waktu, kita siapkan aja teman-teman di halaman dua, pokoknya ada tanaman-tanaman hias itu kita siapkan dua toples gitu ya, karena mudah untuk meminta bantuan dari anggota keluarga. Jadi seperti itu. Nah ini nanti akan saya siapkan teman-teman di halaman situ. Jadi kalau nanti menempatkannya berada di keteduhan, bisa di bawahnya gitu ya, atau mungkin ditaruh aja di tempat yang terlihat sehingga nanti kalau suami atau anak itu tahu masih ada pupuk itu langsung ya dia akan memupuk. Nah oke teman-teman, saya kira pertemuan untuk kali ini sharing kita, berbagi tip kita, aku sudah dulu ya teman-teman ya, karena teman-teman juga harus beraktivitas, harus menyelesaikan tugasnya. Saya ucapkan selamat bertugas hari ini, semoga tugas aktivitas dari teman-teman semuanya hari ini sukses, dimudahkan, dilancarkan, dan tentunya juga selalu sehat walafiat dimanapun teman-teman berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, salam satu hobi, semangat bekerja, bertugas ya, beraktivitas, dan semangat juga untuk berkebun. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.